Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas satu saham second liner yang menurut saya cukup menarik, yaitu Bank Niaga dengan kode saham BNGA. Saya sudah pernah membahas saham ini kurang lebih pada tanggal 1 Desember tahun 2021 yang lalu. Kalau Anda mau tahu, Anda bisa klik link di atas untuk menuju ke video tersebut. Ketika itu harga sahamnya masih di level sekitar Rp995 per lembar saham. Dan saat ini, pada saat video ini dibuat, harganya sudah ada di level Rp1.725 per lembar saham. Artinya sudah naik 73%. Di saat yang sama, IHSG hanya naik 6% saja dari akhir tahun 2021 tersebut sampai dengan hari ini. Jadi pergerakan saham BNGA jauh lebih unggul dari pergerakan rata-rata saham di Bursa Efek Indonesia yang tergambar dari pergerakan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Dan kenaikan harga saham BNGA ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Memang karena murni kinerja fundamentalnya yang meningkat dari tahun ke tahun. Nah, apa yang terjadi pada saham BNGA ini membuktikan jika memang benar ada benang merah antara kinerja suatu perusahaan dengan pergerakan harga sahamnya. Pergerakan harga sebuah saham suatu saat pasti akan menggambarkan kinerja fundamental dari perusahaan tersebut. Pertanyaan sekarang, apa benar kinerja BNGA memang sebagus itu, sehingga harga sahamnya juga pergerakannya bagus? Bagaimana prospek saham BNGA ke depan? Apakah BNGA termasuk dalam growth stock? Dan terakhir, saya akan membahas berapa harga wajar saham BNGA. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, supaya Anda tidak ketinggalan satupun informasi penting seputar saham BNGA. Tapi ingat, disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sampai dengan saat ini, BNGA masih menduduki posisi sebagai bank terbesar ke-6 di Indonesia dari sisi aset. Untuk semua bank ya, dari bank umum sampai dengan bank swasta. Maksud saya dari bank BUMN dan juga bank swasta. Tetapi kalau dari sisi hanya dari bank swasta saja, maka Bank Niaga termasuk dalam bank terbesar kedua di bawahnya BCA dengan aset terbesar di Indonesia. Aset Bank Niaga saat ini Rp329 triliun. Dan posisi nomor 6 ini sudah bertahan cukup lama ya. Sehingga ini membuat BNGA termasuk salah satu saham bank yang cukup besar di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kinerja fundamental dari BNGA supaya kita bisa tahu hubungan antara pergerakan harga sahamnya yang tadi yang bagus dengan kinerja fundamentalnya. Kita mulai dulu dari yang kuartal kedua tahun 2023. Pada periode ini, pendapatan bunga bersih dari Bank Niaga naik sebesar 4,5%. Dari 6,5 triliun pada kuartal kedua tahun 2022 menjadi 6,8 triliun pada kuartal kedua tahun 2023. Lalu yang berikutnya untuk laba bersihnya naik sebesar 28% dari yang tadinya 2,5 triliun pada kuartal kedua tahun 2022 menjadi 3,2 triliun pada kuartal kedua tahun 2023. Kenaikan yang cukup fantastis ya dari laba bersihnya ini bersumber dari beberapa hal yang cukup menarik untuk saya highlight di sini. Kita perhatikan laba operasionalnya naik sebesar 23%. Di sini kenaikannya itu terjadi karena ada kenaikan dari provisi dan juga komisi. Serta ada penurunan angka CKPN ya, kerugian penurunan nilai aset keuangan. Ini didapat penurunan dari CKPN ini karena potensi kredit macet yang sudah mulai menurun di BNGA sehingga manajemen memutuskan untuk mencadangkan dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena risiko kredit macet yang sedang turun saat ini. Nah, berikutnya untuk provisi dan komisi lainnya ini kita perhatikan ya. Nah, ini ada breakdown untuk provisi dan juga komisi ya. Kita perhatikan di sini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, adanya kenaikan dari pendapatan Bancassurance dan juga pendapatan lain-lain. Pendapatan Bancassurance naik sebesar 82% dan pendapatan lain-lain naik sebesar 180%. Nah, kedua akun inilah yang menyebabkan laba operasional naik cukup signifikan tadi. Pendapatan Bancassurance itu diperoleh sejak adanya kerjasama BNGA dengan asuransi Sun Life.
50% asuransi atau penjualan asuransi Sun Life ini berasal dari memang kerjasama mereka dengan beberapa bank di Indonesia. Nah, salah satunya mereka bekerjasama dengan Bank Niaga. Sehingga hal ini mampu meningkatkan pendapatan komisi dan juga provisi bagi Bank Niaga untuk nasabah-nasabah Bank Niaga yang membeli asuransi Sun Life. Nah, berikutnya untuk pendapatan lain-lain tadi, ini pada dasarnya bersumber dari berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama BNGA dengan pihak lainnya. Nah, ini salah satunya kerjasama BNGA dengan Cathay Pacific Airways Limited. BNGA bekerjasama dengan Cathay Pacific Airways untuk menggelar pameran ya, Travel Fair tahun 2023 yang lalu. Manajemen BNGA memberikan diskon besar-besaran untuk pembayaran paket perjalanan wisata dengan Cathay Pacific Airways dengan kartu kredit dari Bank BNGA. Nah, hal ini mampu mendorong pertumbuhan transaksi kartu kredit milik Bank BNGA sebesar 30% pada periode tahun 2023 ini. Sebagai informasi, BNGA sampai saat ini melalui kartu kreditnya JCM Chim Niaga masih menjadi pemain yang terbesar di Asia Tenggara dari sisi volume transaksinya. Saat ini jumlah kartu kredit Chim Niaga sendiri yang beredar di masyarakat itu sebanyak 2 juta keping kartu. Manajemen menargetkan pertumbuhan akuisisi nasabah kartu kredit naik 2 digit pada tahun ini. Kredit yang disalurkan BNGA sendiri pada kuartal kedua tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5% dari yang tadinya 184 triliun pada kuartal kedua tahun 2022 menjadi 193 triliun pada kuartal kedua tahun 2023. Total aset keseluruhan dari Bank Niaga tercatat naik sebesar 7,5% pada kuartal kedua tahun 2023 dari 307 triliun menjadi 330 triliun. Berikutnya kita perhatikan untuk rasio-rasio penting dari BNGA pada kuartal kedua tahun 2023. Di sini yang saya mau highlight, Anda perhatikan untuk resiko kredit macetnya yang tadi sudah saya katakan, NPL gross dan juga NPL net mengalami penurunan yang cukup signifikan. NPL gross turun dari 3,53% menjadi 2,53%. NPL net yang hanya memperhitungkan kredit yang sudah benar-benar macet saja, itu turun sebesar atau dari 0,98% menjadi 0,75%. Nah, untuk profitabilitasnya Anda perhatikan ya, ROA-nya return on asset mengalami kenaikan ya dari yang tadinya 2,17% menjadi 2,62%. Lalu return on equity naik cukup signifikan juga dari 12,78% menjadi 15,45%. Di sisi lain, Anda perhatikan ya di bagian bawah ya, beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Ini mengalami penurunan ya dari yang tadinya 74,01% menjadi 73,09%. Nah, BOPO itu kalau menurun itu bagus untuk bank ya, karena itu artinya kinerja operasional dari bank tersebut semakin efisien. Nah, salah satu yang saya perhatikan efisiensi yang bisa didapat dari bank-bank di zaman saat ini adalah memanfaatkan digitalisasi. Beruntungnya digitalisasi Bank Niaga sejauh ini memperlihatkan progres yang sangat signifikan. Pada kuartal kedua tahun 2023 ini, pertumbuhan total transaksi digital mereka itu bertumbuh 92% dari sisi volume transaksi. Nah, ini artinya apa yang dilakukan oleh Bank Niaga untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini itu sedang berjalan pada arah yang tepat ya. Sehingga saya perhatikan jika sebuah bank itu memiliki pertumbuhan layanan digital yang cukup bagus, maka kedepannya bank ini akan menjadi lebih efisien sehingga Anda bisa lihat tadi BOPO-nya akan semakin menurun dan hal itu akan mempengaruhi bottom line kinerja dari setiap bank. Berikutnya kita akan memperhatikan kinerja histori dari Bank Niaga selama 10 tahun terakhir. Anda perhatikan ya di tabel ini, BNGA sebenarnya tanpa adanya COVID pun sudah terlihat turun ya dari tahun 2014, 2015, dan juga 2016. Ketika itu laba bersihnya anjlok lumayan signifikan ya, terjadi di tahun 2015. NPL-nya juga begitu, padahal sebelumnya di tahun 2014 dan juga 2013 itu masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus. NPL-nya juga begitu ya, pada periode tersebut 2014 sampai dengan 2017, kinerja kredit yang disalurkan BNGA tidak terlalu bagus ya, dengan NPL net rata-rata di atas 2%. Nah, Anda perhatikan tadi yang sudah saya highlight, perkembangan terbaru,
NPL net dari BNGA saat ini itu sudah berada di bawah level 1%, 0, sekian lah. Nah dulu itu NPL-nya sangat tinggi, 2%. Sepintas kita lihat ya, data 10 tahun ini memang tergolong cukup acak ya. Tapi saya melihat polanya ini semacam perahu ya, Anda perhatikan ya. Pada periode 10 tahun kinerja BNGA ini, yang tentu saya sudah katakan bahwa ada kerja yang cukup bagus ya sebelum periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Jadi sebelum tahun 2014 kinerjanya bagus, lalu turun di 2014 sampai dengan 2017, lalu naik kembali lagi pada periode tahun 2018 sampai dengan saat ini, 2022, dan yang perkembangan terbaru tahun 2023 kuartal kedua. Lalu di sini yang saya mau catatan di sini ya, kita bisa abaikan untuk kinerja tahun 2020 karena memang tahun itu emang tahun yang tidak biasa ya. Pada tahun 2020 itu kinerja BNGA turun. Dan memang semua bank di Indonesia juga mencatatkan kinerja yang turun, termasuk bank sekelas Bank BCA. Jadi wajar jika Bank BNGA turun, karena memang pada saat itu serba sulit, segala macamnya, segala sesuatunya itu sedang sulit karena krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Sehingga saya melihat semacam ada momentum yang terjadi pada tahun 2022 itu yang kemarin, yang sudah terlihat. Kinerja BNGA terlihat meningkat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Kurang lebih dari sekitar terakhir ya masa suram 2016 meningkat terus sampai dengan terakhir 2022 untuk kinerja setahunnya ya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa BNGA saat ini masih melanjutkan proses yang disebut turnaround. Turnaround artinya sempat turun kinerjanya, lalu saat ini berpeluang kembali lagi menuju kinerja sebelum penurunan itu. Dalam hal ini kita bisa perhatikan kalau kita tarik ke belakang, maka mengarah menuju ke kinerja sekitar 2012-2013. Kalau di sini di tabel 2013 ya. Tapi kalau Anda perhatikan datanya ke belakang, itu kinerja BNG cukup bagus. Dan proses turnaround yang masih terus terjadi ini, terutama pada aspek profitabilitas ya, itu kita perhatikan memang buah dari strategi dari manajemen ya, termasuk mengembangkan terus digitalisasi tadi, terus ada kredit consumer ya, kartu kredit, dan juga business bank insurance, dan juga beberapa kerjasama dengan pihak lainnya yang saling menguntungkan antara kedua pihak, antara BNGA dengan pihak lainnya. Nah berikutnya setelah melihat seluruh kualitas kinerja fundamental dari BNGA, kita dapat menyimpulkan bahwa memang benar ya. Artinya tadi saya sudah katakan bahwa harga sahamnya naik, memang kelihatan memang naiknya ini karena kenaikan kinerja fundamentalnya. Jadi cukup fair ya kenaikan dari BNGA sejauh ini. Berikutnya, kita akan menilai apakah saat ini di tengah kenaikan harga sahamnya, saham Bank Niaga masih murah atau sudah mahal. Kita perhatikan ya, untuk rata-rata price to book value, di sini saya mau ambil yang time frame-nya 10 tahun ya untuk menilai valuasi BNGA dalam jangka panjang. Min PBV-nya plus 2 PBV selama 10 tahun itu 1,03 kali. PBV aktualnya saat ini berdasarkan harga pada saat video ini dibuat 1.725 itu sebesar 0,94 kali. Sehingga saat ini BNGA masih cukup undervalue karena PBV-nya saat ini masih di bawah plus 2 PBV rata-rata selama 10 tahun. Nah di sini ada yang mau saya jelaskan ya. Jadi memang biasanya kan saya menggunakan min PBV ya. Tapi bukan berarti level-level lainnya itu tidak realistis untuk kita gunakan. Sekarang saya mau menjelaskan seperti ini. Grafik ini menunjukkan rata-rata PBV BNGA selama 10 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menandakan atau yang disebut sebagai min PBV. Artinya dalam 10 tahun terakhir, saham BNGA paling sering dihargai oleh pasar sebesar 0,69 kali. Nah untuk yang ke atas dan ke bawah ini, itu menandakan seberapa sering. Maksudnya di sini yang paling sering itu yang di tengah, garis berwarna hijau. Dan yang kalau boleh saya katakan mungkin agak sering ya, itu berwarna orange 0,86, dan level yang sering tapi tidak sebanyak dari yang level orange dan juga hijau itu di level ungu, garis berwarna ungu sebesar 1,03 kali. Nah analisa ini juga bisa kita pakai untuk ke bawahnya, yaitu level merah 0,53 kali dan juga level biru 0,36 kali. Itu artinya ke-6 level ini menggambarkan seberapa sering pasar menghargai saham Bank Niaga BNGA sesuai dengan preferensi kinerja dari BNGA pada saat itu. Nah Anda perhatikan tadi kan sudah saya katakan bahwa kinerja tahun 2013 dan 2014 itu sangat bagus ya. Pada saat itu ROE-nya 16%,
pada tahun 2013 dan kinerjanya juga cukup bagus ya dengan IPS 170 pada saat itu dan sempat turun pada tahun 2014 menjadi 84. Nah, pada situasi yang bagus tersebut 2013 2014 Anda perhatikan, pasar juga sempat menghargai BNGA pada level warna ungu ya. Karena grafiknya Anda perhatikan sempat menyentuh warna ungu 1,03 kali. Maka itu sangat relevan jika saya juga menggunakan level tersebut untuk menghitung harga wajar saat ini. Karena kinerja saat ini seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa menuju ke level itu, sedang menuju ke level itu. Sedang turn around menuju ke level tahun 2013 dan 2014. Sehingga di sini terlihat suatu kewajaran ya. Jadi ketika kinerjanya turun, maka pasar juga menghargai cukup rendah valuasinya. Tetapi ketika kinerjanya naik, pasar bersikap fair dengan menghargai valuasinya sesuai dengan kinerjanya. Kita kembali lagi ke perhitungan harga wajar tadi. Sehingga di sini kita bisa dapat harga wajar BNGA sesuai dengan plus 2 PBV-nya 1,03 kali. Kita kalikan angka ini dengan book value per share yang kita dapat dari ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Angkanya sebesar Rp1.850 per lembar saham. Sehingga kita bisa dapat harga wajar BNGA harusnya sebesar Rp1.906 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga BNGA saat video ini dibuat 1.725, maka saat ini BNGA masih menyediakan margin of safety bagi kita sebesar 9,50%. Jadi kalau kita lihat dari plus 2 PBV, saat ini BNGA masih termasuk under value. Nah, saya juga mau mengajak Anda untuk melihat perhitungan harga wajar dengan metode price to earning ratio atau PER. Min PER di sini Anda perhatikan pada grafik di samping ini sebesar 10,86 yang ditunjukkan oleh garis hijau mendatar yang disebut sebagai min PER. Ini artinya dalam 10 tahun terakhir saham BNGA biasanya dihargai dengan PER sebesar 10,86 kali. PER saat ini berdasarkan harga 1.725 sebesar 7,55 kali. Sehingga dari sisi PER juga terlihat bahwa BNGA saat ini masih under value karena PER-nya masih di bawah rata-rata selama 10 tahun. Analisa untuk PER, grafik PER ini sama seperti analisa untuk grafik PBV sebelumnya. Tapi di sini untuk PER kita akan menggantinya dari book value per share, kita ganti dengan EPS TTM ya. Nah, angka EPS TTM ini itu memperhitungkan dari EPS historinya menuju EPS yang saat ini. Nah, data ini Anda bisa dapatkan di Stockbit atau beberapa aplikasi saham lainnya ya. Di sini kita dapat angkanya Rp228 per lembar saham. Kita kalikan angka ini dengan min PER-nya 10,86 kali. Sehingga kita dapat harga wajar BNGA harusnya sebesar Rp2.476 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini 1.725, artinya saat ini BNGA masih menyediakan margin of safety dari sisi PER sebesar 30%. Jadi baik dilihat dari sisi PBV-nya tadi maupun PER, saat ini menunjukkan BNGA masih under value. Tapi ingat, saat ini BNGA sudah naik lumayan cukup kencang. Saya tidak mengatakan bahwa saham ini akan naik terus karena kinerjanya akan naik terus. Ya memang kalau kinerjanya naik terus, pada dasarnya tadi sudah dibuktikan bahwa harga sahamnya juga akan naik terus. Tetapi tidak dalam waktu singkat. Jadi bagi Anda yang sudah masuk, maka silakan hold karena saham ini masih punya story yang cukup panjang, masih punya pertumbuhan. Dapat kita simpulkan juga bahwa memang saham BNGA ini berdasarkan kinerjanya tadi memang termasuk dalam growth stock. Jadi kalau Anda mau menggunakan saham BNGA ini sebagai simpanan investasi Anda untuk jangka panjang, maka cukup realistis untuk saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.